Hai semuanya, balik lagi di bikabika.id channel sama aku. Iya, sama aku Thea. Minggu ini kita akan bahas bareng-bareng beberapa skincare product. Ini ada recommendation dari aku untuk skincare rutin buat kalian yang punya masalah dengan redness, kemerahan, inflamasi, peradangan, whatever. Jadi langsung aja ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu inflamasi atau kemerahan, nah kemerahan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya kayak buat kalian yang punya rosacea, psoriasis, kelainan kulit gitu, kayak eczema juga, atau dermatitis kontak, reaksi kimia seperti sunburn, kena polusi, atau penggunaan bahan aktif yang berlebihan hingga kulitnya menjadi sensitized gitu. Atau emang tipe kulitnya sensitif, jadi kemerahan itu merupakan hal yang sangat umum dialami, jadi kayak kumat-kumatan. Nah, yang produk yang pertama di sini ada cleanser, of course, ada dari Skin Angel Madagascar Centella Ampoule Foam. Seperti yang kita ketahui bersama, si Skin Angel Madagascar Centella ini membawa Centella asiatica sebagai bahan yang di-highlight gitu. Faktanya Centella asiatica itu telah lama digunakan sebagai pengobatan alternatif di Asia, terutama di Cina. Bahkan beberapa sumber itu menyebutkan bahwa di wildlife gitu, di alam liar, hewan-hewan liar seperti beruang, harimau, singa gitu, ketika kulit kalian luka, ketika kulit mereka luka atau terbakar gitu, mereka menggesek-gesekkan tubuhnya yang luka itu tadi ke semak-semak pegagan atau Centella asiatica karena dia membawa sensasi soothing dan calming ke inflamasi. Centella asiatica tuh mengandung banyak asam amino, beta karoten, dan banyak vitamin seperti vitamin B, C, dan D yang pastinya bakal menutrisi kulit. Nah, untuk si cleanser Ampoule Foam ini, dia mengandung 30% Centella asiatica, cukup besar ya untuk ukuran facial cleanser yang di wash off gitu hitungannya. Dia tuh kasih busa yang gentle, terus milky banget, creamy gitu di kulit, dan pastinya melembabkan instead of memberikan efek kering yang ketarik gitu kayak cleanser yang banyak deterjennya. Dia nggak mengandung SLS, baik itu sodium lauryl sulfate atau sodium laureth sulfate, jadi cocok banget buat kulit kalian yang lagi meradang atau sensitif gitu. Nah, setelah kulit kalian bersih pakai cleanser, kita move ke toner. Di sini yang pertama ada hydrating toner dari COSRX Hydrium Watery Toner. Produk ini tuh menjadi salah satu dari tiga toner yang dikeluarin COSRX beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka ngeluarin 3 toner baru, si Propolis sama si ABC. Nah, yang Hydrium Watery Toner ini dia fokus di hydrating gitu. Warnanya biru seperti yang kalian bisa lihat, itu kayaknya menggambarkan, yang aku tangkap sih, dia menggambarkan 6 jenis hyaluronate yang ada di dalamnya. Plus dia punya allantoin, terus juga ada panthenolnya juga, jadi cocok banget buat kalian yang butuh toner ringan dan hydrating. Aku biasanya pakai ini 2-3 layer, nggak 1 layer karena kayak rasanya kurang. Pakainya nggak pakai kapas, jadi langsung aja di rub di tangan, terus tap-tap ke muka, rasanya supple banget. Itu opsi pertama untuk hydrating toner. Terus kita ada juga exfoliating toner. Buat kalian yang mikir kenapa gitu harus exfoliate, kan kayak serem bahan aktif gitu, BHA. Tapi enggak sih, menurut aku pribadi, apapun kondisi kulitnya itu exfoliating tuh kayak wajib gitu, karena percuma dong kalau kulitnya dirawat dengan step-step lain tapi sel kulit matinya nggak diangkat, jadi kayak penetrasi produk lain dan bahan-bahan aktif yang lain tuh nggak intensif. Di sini exfoliating tonernya aku rekomendasiin dari Benton Aloe BHA Skin Toner. Seperti namanya, toner ini tuh di samping mengandung BHA, dia meng-highlight aloe vera berupa aloe vera juice, aloe vera water, aloe vera extract, terus ditambah lagi dengan si snail secretion filtrate. Dan aku perhatiin snail secretion filtrate atau snail mucin itu kayaknya jadi ingredients yang banyak dipakai di produk Benton. Mungkin kalian ada yang merhatiin juga atau enggak gitu.
Jadi si Aloe BH Skin Toner ini dia mengandung salicylic acid sebesar 0,5%. Jadi masih di bawah 1%, which is gentle banget. Cocok buat kalian yang kulitnya kering, dehidrasi atau sensitized gitu, kemerahan. Nah, di sini juga ada beberapa plant extract gitu yang pasti bakal menambah kelembapan serta antioksidan yang bakal bantu kulit kalian menangkal efek radikal bebas. Ini mild banget. Setelah ada 2 opsi toner, kita move ke serum. Dan di sini ada Something, siapa nih fansnya Something gitu kan. Ini Something tuh aku seneng banget karena dia merupakan indie breakthrough brand di Indonesia, kayak membawa skincare yang kalau mau bilang skincare-nya tuh direct gitu banget, kayak nggak pakai aneh-aneh, dia bawa bahan aktif, ya udah itu aja, simple, jelas gitu targetnya apa, terus ingredients-nya juga minimalis, nggak bertele-tele, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, si Something Hyaluronic B5 ini of course mengandung hyaluronic acid serta mengandung allantoin. Nah, serum ini tuh water based of course, untuk melarutkan hyaluronic acid kan pakai air ya. Mengandung panthenol, mengandung allantoin, dan mengandung glutathione. Jadi hydratingnya dapet, soothingnya dapet, wound healingnya kebantu, kolagennya terstimulasi, terus cerah dibantu oleh glutathione itu tadi. Yang aku pengen ngomongin kenapa ini cocok untuk buat kalian yang kulitnya lagi meradang adalah karena kombinasi allantoin, panthenol, adenosin, dan hyaluronic acidnya tuh bakal menstimulasi perkembangan sel, namanya di kulit kita ada nama sel fibroblast. Dia fungsinya adalah untuk membangun kembali atau skin repairing jaringan yang rusak, bisa jadi karena acne scars atau karena luka, bahkan dia juga membantu sama keloid gitu. Jadi intinya ketika kulit kita terinflamasi, meradang gitu, jerawat aktif, itu yang harus diperhatiin malah ditekankan ke hydration dan moisturization. Jadi bayangin ya, misalnya ada barang nih kebakar, terus kalian biarin aja, nggak disiram, nggak ditanganin, itu malah kemana-mana gitu. Jadi hyaluronic acid nih juga bagus banget untuk meredakan kulit yang sedang terinflamasi kayak gitu. Itu tadi untuk serum. Berikutnya pakai moisturizer, dan di sini ada Benton lagi, Benton Aloe Propolis Soothing Gel. Seperti namanya, dia adalah kombinasi aloe vera sama propolis. Jadi aloe vera itu banyak digunakan di produk-produk yang sifatnya soothing dan calming karena emang dia mengandung polysaccharide dan sterol sebagai antioksidan yang tinggi. Selain itu dia mengandung juga propolis. Buat yang nggak tahu, propolis itu adalah hasil sekresi lebah gitu. Nah, propolis ini banyak banget, beneran benefitnya banyak banget, nggak cuman ketika digunakan secara topikal di kulit, tapi juga banyak vitamin-vitamin atau suplemen yang mengandung propolis. Dia sifatnya anti-imun, meningkatkan sirkulasi darah ke kulit, terus dia juga antifungal, antimikrobial, antibakterial, antioksidan, anti-inflammatory, jadi banyak banget. Terus ditambah dengan tekstur dia yang gel gitu, semakin soothing, semakin kalem di kulit, enteng banget dan nggak menyumbat pori-pori karena antifungal itu tadi. Jadi buat kalian yang kulitnya lagi meradang, terutama aku rekomendasiin buat kalian yang acne prone atau jerawatnya lagi aktif breakout, bisa banget pakai ini karena ringan, gel gitu teksturnya. Terus all about this product is just right gitu. Terus yang terakhir nih agak ekstra karena emang sheet mask tuh banyak yang mikir kayak nggak penting gitu, tapi menurut aku ketika sheet masknya emang produknya bagus ya why not gitu. Ini ada dari Mediheal PDF Acid Dressing Ampoule Mask X. Untuk video minggu lalu aku juga kebetulan rekomendasi Mediheal yang IPI Light Max itu untuk brightening. Sekarang ini ada yang PDF Acid Dressing. Dia sama Mediheal emang diformulasikan, ditargetkan untuk mereka yang kulitnya lagi sensitized gitu. Dilihat dari ingredientsnya aja, dia mengandung centella, mengandung salix arbor water, mengandung chamomile extract,
mengandung trehalose, terus ada panthenol, allantoin, adenosin juga. Itu the ultimate soothing agent ingredients dijadiin satu dalam satu sheet mask gitu. Ini emang kondisi kulitnya itu hasilnya itu emang lembab, terus soothe out gitu, kalem banget dari centellanya tadi. Ini aku lihat centella dan aloe veranya tuh berada di tingkat atas ingredients, which is banyak gitu. Jadi mungkin kalian yang nggak sempet pakai ini banyak banget, terus butuh yang on the go, you can just throw it on, terus tunggu 15 menit, angkat, pasti inflamasinya lebih reda, lebih tenang gitu. Dan emang bagus banget essence-nya. Kayaknya sayang gitu kalau essence-nya dibuang. Mending kayak aku selalu rekomen untuk contain di container, misalnya botol pipet or something gitu, karena sayang. Nah, itu tadi produk-produk rekomendasi untuk kalian yang lagi struggling dengan kemerahan atau kulitnya lagi panas, beruntusan, breakout, whatever. Bahan-bahan yang aku tekanin tadi emang secara saintifik emang bantu, seperti adenosin, allantoin, terus jangan lupa untuk selalu jaga hidrasi kulit kalian. Nah, itu tadi rekomendasi produk dari aku. Buat kalian yang belum jelas atau misal pengen share, aku pernah pakai si Benton kak, aku pernah pakai si Ampoule Foam kak, bisa di share di bawah, help each other out. Terus mungkin yang ada yang aku belum sampein, kalian bisa tanya di DM kita Instagram di pikapika.idd, kita pasti jawab. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye!